tegak meranti di tepi rawa, tempat bertemu burung bekawan. Jika alam kita pelihara, selamat bangsa sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Kepala Lemdiklat Pendidikan dan Pelatihan Polri, Komjen Polisi Dr. Andus Ridwan Julkarnain Panca Putra Simanjuntak, MSI. Yang kami hormati, hadir bersama kita semua, Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Haji Ahmad Doviri, MSI. Selamat datang Bapak. Hadir pula bersama kita semua Komjen Polisi Dr. Andus Purnawirawan Agung Budi Marioto. Juga ada Wakil Kepala Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andus Imam Sugianto, MSI. Yang kami hormati Korsali Kapolri Irjen Pol Dr. Andus Heri Rudolf NAK, MSI. Yang kami hormati Kepala Densus 88 Anti Teror Polri Irjen Pol Sentot Prasetyo, MSI. Yang kami hormati Ketua Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Eko Sudarto, SIK, MSI. Wakil Lemdiklat Polri Irjen Pol Andirian Raikudu Jayadi, SIK, MH. Yang kami hormati para pejabat Lemdiklat Polri. Yang kami hormati para Kepala Pusat Studi Ilmu Kepolisian, Komjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Krisnanda Dio Laksana, MSI, mentor kami. Juga ada Komjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Petrus Reinhard Golose. Yang kami hormati Ketua STK Lemdiklat Polri pada masanya, ada Komjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Isa Fadri, SIK, MH. Ada Komjen Pol Purnawirawan Profesor Dr. Haji Riko Amil Syah Daniel, MSI, yang juga sebagai Kepala Pusat Studi Ilmu Kepolisian. Hadir bersama kita Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia, Komjen Pol Dr. Niko Afinta, SIK, SH, MH. Yang kami hormati para guru besar dan Senat STIK Lemdiklat Polri, para duta besar atau yang mewakili, para senior, para wisudawan, dan hadirin yang saya banggakan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan dan rahmat-Nya, pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam Dies Natalis STK Lemdiklat Polri ke-80. Adalah kehormatan besar bagi saya untuk hadir di tengah-tengah sivitas akademika kampus kebanggaan Polri, di mana gagasan-gagasan besar dilahirkan, diuji, diperdebatkan, dipertentangkan guna menjawab tantangan peradaban. Hari ini saya berdiri sebagai anggota Polri, sekaligus sebagai pembelajar yang penuh rasa bangga. 25 tahun yang lalu, saya menimba ilmu di akademia ini, dan kini dengan penuh kerendahan hati, saya ingin mempersembahkan kembali beberapa premis yang merupakan penjabaran atas konsep presisi Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, MSI, yang kita namakan Green Policing.
Hadirin yang berbahagia, sebelum membahas green policing, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali kepada pertanyaan yang paling elementer dalam ilmu kepolisian. Siapa itu polisi dan apa dasar bagi eksistensinya? Dalam teori negara modern, kepolisian pada dasarnya merupakan manifestasi dari monopoli negara atas penggunaan kekerasan yang sah untuk menjaga ketertiban dan menjamin berlakunya hukum. Dari fungsi inilah lahir mandat klasik kepolisian seperti menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Akan tetapi sejarah menunjukkan bahwa institusi kepolisian tidak pernah statis. Ia selalu dinamis, mengikuti perubahan bentuk ancaman yang dihadapi oleh masyarakat. Hari ini kita hidup dalam sebuah era ancaman yang ditandai oleh krisis ekologis, perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan risiko-risiko global yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui kategori pemolisian konvensional. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi ancaman ini? Hadirin yang berbahagia, peradaban modern dibangun di atas asumsi bahwa alam adalah objek yang tersedia tanpa batas untuk dieksploitasi. Cara pandang ini melahirkan kemajuan luar biasa seperti industrialisasi, teknologi, urbanisasi, dan pertumbuhan ekonomi global. Namun, Ulrich Beck mengingatkan kita mengenai konsep risk society, bahwa modernitas juga memproduksi risiko-risiko baru yang bersifat sistemik, tak kasat mata, lintas batas, dan mengancam fondasi kehidupan itu sendiri. Kami di Riau menyaksikan dampak langsung dari krisis iklim, kerusakan gambut, kebakaran hutan, pencemaran sungai, konflik ekologis, serta hilangnya gajah dan harimau Sumatera. Kita hidup dalam situasi yang penuh paradoks. Semakin maju peradaban, semakin besar pula ancaman yang diciptakannya terhadap eksistensi kehidupan. Anthony Giddens menyebut situasi ini sebagai paradox of modernity, di mana manusia sering gagal bertindak terhadap ancaman ekologis dan dampaknya tidak selalu hadir secara langsung di hadapan mata. Plato sudah mengingatkan bahwa keadilan lahir ketika setiap unsur berada dalam harmonia. Ketika harmoni itu rusak, kekacauan akan mengambil alih. Krisis ekologi yang pada hakikatnya adalah tanda bahwa harmoni antara manusia dan alam telah terganggu oleh hasrat yang tidak terkendali. Aristoteles menyebut kebajikan sebagai mesotes atau in moderatum, yaitu jalan tengah yang menjaga keseimbangan. Eksploitasi tanpa batas adalah bentuk ketidakbijaksanaan karena melampaui ukuran yang semestinya. Peradaban yang sehat bukanlah peradaban yang mengambil sebanyak mungkin dari alam, melainkan yang tahu kapan harus berhenti, kapan harus merawat, dan mengembalikan keseimbangan alam tersebut. Dalam konteks inilah saya meyakini bahwa krisis ekologis bukan hanya krisis lingkungan semata, ia adalah krisis moral bagi peradaban manusia. Ia menunjukkan bahwa persoalan terbesar kita bukan hanya kekurangan teknologi, melainkan kekurangan kebijaksanaan. Bukan kurangnya kemampuan menguasai alam, tetapi hilangnya kemampuan untuk hidup selaras dengannya. Karena itu, jawaban atas krisis ekologis tidak cukup hanya dengan regulasi, hanya dengan penegakan hukum, atau inovasi teknologi. Kita membutuhkan transformasi etis. Transformasi etis adalah sebuah revolusi kesadaran yang menempatkan kembali manusia sebagai bagian dari alam
Dan di titik inilah masa depan peradaban akan ditentukan. Kita harus mempertanyakan, apakah kita terus hidup dalam ilusi dominasi, atau kita bisa kembali kepada kebijaksanaan yang sejak lama diajarkan para filsuf besar, bahwa merawat alam sesungguhnya adalah merawat keberlanjutan diri kita sendiri. Hadirin yang kami hormati, bertautan dengan itu, secara klasik keamanan dipahami sebagai perlindungan negara dari ancaman eksternal maupun internal. Dan dalam paradigma ini, negara menjadi pusat orientasi, sementara institusi kepolisian berfungsi menjaga stabilitas hukum dan ketertiban sosial agar tatanan sosial, politik, dan ekonomi tetap berjalan. Cara pandang ini memiliki akar filosofis yang panjang. Bagi Immanuel Kant, keamanan adalah prasyarat rasional agar manusia dapat menjalankan martabat moralnya sebagai makhluk yang otonom. Hegel kemudian memperluas gagasan tersebut melalui konsep negara sebagai objektif spirit yang bertugas menjaga keteraturan agar kebebasan individual dapat menemukan bentuknya dalam kehidupan bersama. Keamanan dia pahami sebagai stabilitas institusional. Implikasinya, polisi diposisikan sebagai representasi kewibawaan negara untuk memastikan hukum ditaati dan konflik sosial tidak berkembang menjadi kekacauan. Pemikiran inilah yang kemudian dilembagakan secara praksis oleh Robert Peel dalam prinsipnya yang paling terkenal, the police are the public and the public are the police. Hadirin yang berbahagia, laporan United Nations Development Program tahun 1994 memperkenalkan konsep human security, yaitu keamanan yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian. Keamanan bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan perlindungan manusia dari rasa takut atau freedom from fear, dan dari rasa kekurangan atau freedom from want. Ini adalah lompatan besar dalam teori keamanan. Sebab manusia tidak mungkin aman di atas bumi yang rusak. Tidak ada martabat manusia di tengah udara yang tercemar. Tidak ada kebebasan substantif ketika sungai menjadi racun bagi kehidupan. Tidak ada ketertiban sosial yang kokoh ketika tanah kehilangan daya dukung ekologisnya. Dengan kata lain, tidak ada human security tanpa ecological security. Disinilah green policing menemukan landasan teoritisnya. Dengan optimisme yang tinggi, saya ingin mengatakan bahwa green policing adalah evolusi dari gagasan keamanan itu sendiri. Ia berkembang dari state security yang melindungi negara menuju human security yang melindungi manusia, dan kini menuju ecological security yang melindungi seluruh peradaban, negara, manusia, dan alam. Inilah makna green policing. Green policing adalah pemolisian yang secara etis diarahkan untuk menjaga keberlanjutan peradaban itu sendiri. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mengutip pemikiran Aldo Leopold dalam magnum opusnya, St. County Almanac. Ia menulis, "A thing is right when it tends to preserve the integrity, stability, and beauty of the biotic community." Kalimat ini adalah salah satu sumber revolusi moral yang sangat mendalam. Selama berabad-abad, etika modern yang dibangun di atas horizon antropocentris. Baik dan buruk diukur berdasarkan manfaatnya bagi manusia. Dan Leopold telah mengguncang fondasi cara berpikir ini. Pandangan ini kemudian diperkuat oleh Arne Naess melalui gagasan deep ecology. Naess mengingatkan bahwa makhluk hidup memiliki nilai intrinsik
yaitu nilai yang tidak bergantung pada kegunaannya bagi manusia. Hutan bukan bernilai karena kayunya, sungai bukan bernilai karena airnya dapat dieksploitasi, keanekaragaman hayati bukan penting hanya karena memberi keuntungan ekonomi, mereka bernilai karena eksistensinya sendiri memiliki martabat ontologis. Dasar inilah yang kemudian menjadi landasan bagi kami di Polda Riau, menjadikan prinsip melindungi tua, menjaga marwah sebagai landasan bertindak. Prinsip bertindak ini memperoleh resonansi melalui gagasan ekosipasi yang diperkenalkan oleh Profesor Robertus Robert. Ekosipasi adalah upaya memperluas proyek emansipasi. Jika emansipasi klasik berbicara tentang pembebasan manusia dari dominasi politik, ekonomi, dan sosial, maka ekosipasi berbicara tentang pembebasan relasi manusia dari logika dominasi atas alam. Ekosipasi menuntut perubahan radikal dalam kesadaran peradaban. Ia menolak cara pandang modern yang menempatkan alam sebagai objek pasif untuk dieksploitasi tanpa batas. Sebaliknya, ia mengajak kita membangun relasi resiprokal antara manusia dan lingkungan, di mana kebebasan manusia justru menemukan maknanya melalui tanggung jawab ekologis. Leopold Naes dan Robertus Robert menegaskan satu hal, bahwa krisis ekologis sesungguhnya adalah krisis kesadaran. Ia lahir dari ilusi bahwa manusia terpisah dari alam, bahwa manusia bisa hidup di luar hukum-hukum ekologis yang menopangnya. Padahal ketika manusia melukai alam, sesungguhnya ia sedang melukai dirinya sendiri. Ketika gambut dibakar, bukan hanya tanah yang rusak, masa depan masyarakat ikut terbakar. Ketika sungai tercemar, bukan hanya air yang mati, kehidupan sosial perlahan kehilangan fondasinya. Ketika hutan dihancurkan, bukan hanya pohon yang hilang, stabilitas peradaban ikut terkikis. Karena itu, dalam konteks kepolisian di Polda Riau, transformasi ekologis adalah reposisi etis institusi kepolisian. Jika dahulu polisi di Riau hanya dipahami sebagai pelindung masyarakat dari ancaman manusia terhadap manusia, maka hari ini polisi di Riau juga harus menjadi pelindung masyarakat dari ancaman masyarakat terhadap alam. Karena ancaman terhadap alam pada akhirnya adalah ancaman terhadap manusia itu sendiri. Disinilah green policing memperoleh legitimasi epistemiknya. Hadirin yang saya hormati, ketika saya diperintahkan Bapak Kapolri bertugas di Riau, saya berhadapan langsung dengan realitas ekologis yang kompleks. Riau adalah salah satu pusat ekosistem gambut terpenting di dunia. Namun pada sisi yang lain, Riau merupakan wilayah yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, perambahan kawasan, perburuan liar, pencemaran sungai, dan pertambangan tanpa izin. Dalam menghadapi tantangan ini, saya menyadari bahwa pendekatan pemolisian konvensional tidaklah cukup. Jika polisi hanya hadir sebagai api pembesar, maka polisi selalu terlambat. Jika polisi hanya menunggu laporan, maka kerusakan sudah terjadi. Karena itu kami mulai membangun paradigma baru. Polisi belajar membaca lingkungan sebagai sistem informasi. Kami belajar bahwa angka kelembapan gambut bisa menjadi sinyal keamanan. Kami belajar bahwa perubahan vegetasi adalah indikator risiko. Kami belajar bahwa data ekologis sama pentingnya dengan data kriminal. Dan di titik itu, green policing menjadi paradigma berpikir. Hadirin yang saya muliakan, secara konseptual, green policing bekerja melalui 3 pilar. Pertama, preventif, kedua, represif, dan yang ketiga, restoratif. Bahwa kami percaya hukuman saja tidak cukup, karena gambut yang terbakar tidak pulih oleh vonis.
karena sungai tercemar, tidak bersih oleh putusan pengadilan. Karena itu kami mengembangkan ecological restoratif justice melalui rehabilitasi daerah aliran sungai, sekat kanal tabung harmoni hijau, hadiah pohon, dan budaya internal ekologis. Hadirin yang kami banggakan, salah satu inovasi dari implementasi presisi adalah program jalur Jelajah Riau untuk Rakyat. Program ini lahir dari kesadaran yang mendasar bahwa sungai bukan sekedar bentang geografis. Ia adalah ruang kehidupan. Di sepanjang aliran sungai, itulah denyut sosial masyarakat berlangsung. Anak-anak belajar, keluarga bertahan hidup, ekonomi rakyat bergerak. Kebudayaan diwariskan dan ekosistem menopang seluruh kemungkinan hidup bersama. Karena itu, menjaga sungai tidak cukup hanya melalui patroli keamanan konvensional. Ia menuntut kehadiran negara yang lebih substantif. Melalui program jalur, polisi hadir di sepanjang daerah aliran sungai, menghadirkan perlindungan kehidupan secara utuh. Polisi datang membawa layanan kesehatan melalui peran Bitdokes, akses pendidikan melalui peran Direktorat Binmas, edukasi ekologis melalui peran Babin Kaptimas, pemantauan kualitas lingkungan melalui peran Polres dan Polsek, penguatan relasi sosial masyarakat melalui peran Humas, serta membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya merawat ruang hidup bersama melalui kerjasama pemerintah daerah dan universitas. Secara akademik bagi kami, ini merupakan praktik integrated river basin governance, yaitu sebuah pendekatan tata kelola yang memandang sungai sebagai sistem ekologis sosial yang utuh, lintas sektor, lintas aktor, dan lintas kepentingan administratif. Tetapi secara filosofis, jalur lebih dari model tata kelola. Ia adalah reimajinasi posisi polisional polisi itu sendiri. Dan jalur adalah manifestasi konkret dari pergeseran itu. Ia menempatkan polisi sebagai the voice of the voiceless. Suara bagi sungai yang tercemar, suara bagi gambut yang mengering, suara bagi hutan yang ditebang, suara bagi gajah yang dibunuh demi gadingnya, dan suara generasi mendatang yang belum lahir. Kan mengajarkan tentang kategorikal imperatif. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga manusia selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sebagai alat. Jika kita memperluas horizon etik dan moral ini ke dalam kesadaran ekologis kontemporer, maka tindakan kepolisian harus diarahkan bukan pada efisiensi administratif, tetapi pada penghormatan terhadap martabat kehidupan sebagai tujuan itu sendiri. Dengan demikian, jalur menjadi ekspresi etis bahwa polisi adalah pelayan kehidupan, bahwa otoritas negara menemukan legitimasinya dan dari kesediaannya untuk merawat bangsa dan peradaban. Dan di tengah krisis ekologis global hari ini, mungkin inilah makna dari kepolisian modern, di mana polisi mampu menjaga dunia agar tetap layak dihuni oleh generasi yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, saya percaya masa depan institusi kepolisian sangat ditentukan oleh kemampuannya melakukan transformasi mendasar, berubah menjadi eco stewards, penjaga keberlanjutan ekologis. Ancaman terhadap stabilitas sosial di masa depan lahir dari kerusakan ekologis. Oleh sebab itu, institusi kepolisian harus hadir sebagai penjaga syarat-syarat keberlangsungan kehidupan sebelum gangguan itu lahir. Disinilah polisi harus bertransformasi menjadi eco stewards. Artinya, polisi sebagai penjaga kesinambungan kehidupan sosial ekologis, dan transformasi seperti ini menuntut adanya radical break. Hadirin yang saya hormati, pada akhirnya
green policing tidak dapat direduksi hanya sebagai strategi kelembagaan atau inovasi teknis dalam tubuh institusi kepolisian. Ia harus dipahami pada level yang paling fundamental sebagai sosial kontrak baru antara polisi, masyarakat, dan planet yang sama-sama menjadi ruang hidup bersama. Sosial kontrak baru tersebut harus dibangun di atas 3 prinsip dasar. Empati ekologis, keberlanjutan sebagai horizon etis tindakan, dan tanggung jawab bersama. Dan pada titik inilah green policing menumbuhkan maknanya, yaitu sebagai komitmen etis untuk memastikan bahwa keamanan bukan hanya milik hari ini, tetapi juga milik masa depan bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya menutup dengan keyakinan yang menjadi jiwa green policing. Melindungi lingkungan adalah melindungi masa depan kemanusiaan. Jika kita menjaga alam, maka alam akan menjaga kita. Dan bila polisi mampu berdiri di garis depan perjuangan itu, maka polisi bukan sekedar penegak hukum. Ia adalah penjaga peradaban. Terakhir, saya mengucapkan selamat kepada generasi muda Polri atas kelulusannya. Saya menitipkan harapan bahwa kita semua akan menjadi generasi Polri yang mampu menjaga peradaban sekaligus menjadi orkestrator kemajuan bagi bangsa, negara, dan seluruh masyarakat Indonesia. Melindungi tuah, menjaga marwah, takkan melayu hilang di bumi. Tuah, jalan ada pada alurnya. Tuah hutan ada pada rimbanya. Tuah laut ada pada ombaknya. Dan tuah manusia ada pada budi baik kita semua yang hadir di sini untuk selalu memberikan keadilan kepada sesama manusia dan keadilan kepada alam dan lingkungan kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.